Baik UMKM atau perusahaan besar, mengelola pembayaran merupakan hal yang sensitif dan kompleks. Untuk menerima dan mengirim pembayaran, Anda tentu ingin solusi aman, cepat, dan fleksibel. Mengintegrasikan berbagai mitra pembayaran secara manual pasti memakan waktu. Solusinya, Zendit, payment gateway yang mampu memudahkan transaksi online untuk semua jenis usaha Anda. Segera integrasikan dengan Zendit dan dapatkan berbagai fitur canggih. Zendit terintegrasi dengan beragam bank besar di Indonesia supaya Anda dapat menerima dan mengirimkan uang ke berbagai pihak dengan mudah. Seluruh layanan berjalan otomatis sehingga Anda dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Zendit juga menyediakan berbagai produk lainnya yang dapat membantu bisnis Anda. Tidak dikenakan biaya pengaturan dan perawatan, hanya bayar sesuai penggunaan. Zendit aman, mudah, memiliki proses integrasi cepat, dan didukung oleh tim customer sukses kelas dunia. Bergabunglah bersama ratusan bisnis lainnya dan gunakan Zendit sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang dalam acara Fintech Talk bersama Zendit dengan topik arsitektur kepercayaan digital merancang sistem pembayaran fintech yang aman dan dapat dipercaya. Perkenalkan, saya Elisa Setiawan, Eksekutif Associate Avtech yang akan memandu acara pada siang hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa dan mengapresiasi kehadiran para pembicara dan moderator. Yang saya hormati, Ibu Yunik Yuniar Wisanti, selaku Kepala Divisi Perizinan Sistem Pembayaran Retail, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Bapak Nayuki, selaku Sandiman Ahli Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata pada Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN.
Bapak Haryanto Gunawan selaku Wakil Ketua Umum 3 Aftek, Bapak Rifai Taberi selaku Director of Government Relations Sendit, Bapak Ardi Suteja selaku Chairman and Founder Indonesia Cyber Security Forum ICSF, Bapak Rainer Michael Emanuel selaku Pengurus Bidang Keuangan Digital Indonesian E-Commerce Association IDEA. Izinkan pula saya menyampaikan salam hangat dan salam sehat untuk Bapak dan Ibu rekan-rekan yang telah hadir pada Fintech Talks yang hari ini. Selamat bergabung juga saya ucapkan untuk seluruh penggiat Fintech. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasmenya untuk mengikuti acara hari ini. Mengingat acara hari ini merupakan salah satu wadah edukasi bagi pelaku industri serta masyarakat, kami harapkan rekan-rekan dapat mengikuti webinar ini hingga akhir. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari Road to Bulan Fintech Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 November hingga 12 Desember 2023 mendatang. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan general rules acara ini. Pastikan koneksi Bapak dan Ibu dalam keadaan yang stabil, sehingga tidak ada hambatan selama acara berlangsung. Setelah melakukan registrasi dan login, Bapak dan Ibu sebagai peserta akan masuk ke dalam Zoom dengan metode webinar. Guna meningkatkan kualitas acara Aftek mendatang, pada akhir acara, kami mengharapkan kerjasama Bapak dan Ibu peserta untuk dapat mengisi feedback form yang akan kami tayangkan melalui QR dan link di kolom chat. Pengisian feedback form ini juga akan menjadi bukti kehadiran Bapak dan Ibu, serta menjadi acuan kami dalam penulisan nama serta pengiriman e-certificate dari acara ini. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini secara singkat. Acara ini akan dibuka dengan opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Haryanto, dilanjutkan oleh keynote remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Nayuki, kemudian kita akan masuk dalam sesi diskusi panel yang akan dimoderatori oleh Bapak Rainer dengan para panelis super yang tentunya sudah sangat familiar bagi kita semua, yaitu ada Ibu Yunik, Bapak Adli, dan Bapak Rifai. Bapak Ibu yang berbahagia, serta rekan-rekan penggiat Fintech, Fintech Talk merupakan event regular Aftek yang diselenggarakan sebagai wadah edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan, serta wadah berbagi informasi terkait ragam layanan Fintech, khususnya inovasi keuangan digital, dan isu-isu yang relevan untuk keberlangsungan industri Fintech. Dan Fintech Talk hari ini diselenggarakan oleh Aftek bersama dengan Sendit. Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka webinar ini dengan sama-sama mendengarkan opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Haryanto Gunawan selaku Wakil Ketua Umum 3 Aftek. Kepada Bapak Haryanto, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Yuniar Santi dari DKSP Bank Indonesia, Bapak Nayuki dari BSSN, Bapak Rifai Taberi dari Zendit, Bapak Ardi Suteja dari ICSF, Bapak Rainer Michael Emanuel dari IDEA, beserta seluruh peserta yang mewakili regulator, industri, pengamat, dan publik. Mewakili Dewan Pengurus Harian Aftek, kami ingin menyampaikan rasa banyak terima kasih kepada keynote speaker, para panelis, serta moderator yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berkontribusi pada acara hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu, perwakilan perusahaan, anggota Aftek, perwakilan instansi pemerintah, para pengamat, dan seluruh publik yang ikut serta dalam kegiatan kali ini. Sebagai informasi, Aftek, Asosiasi Fintech Indonesia, telah berdiri sejak tahun 2016. Dan sampai semester pertama tahun 2023, Aftek telah memiliki 340 perusahaan teknologi keuangan yang telah bergabung sebagai anggota, serta merepresent dari lebih dari 25 model bisnis Fintech. Bapak Ibu para hadirin sekalian,
Kita berada di era digital di mana transaksi keuangan telah bertransformasi. Fintech adalah salah satu vehicle-nya sebagai wujud nyata dari inovasi keuangan digital, terus menunjukkan pertumbuhannya di Indonesia. Beberapa bukti konkret antara lain ditunjukkan oleh data dari Bank Indonesia yang mencatat nilai transaksi uang elektronik per Agustus 2023 meningkat sebanyak 8,6% year on year, sehingga mencapai sekitar 38,5 triliun. Sementara nilai transaksi digital banking tumbuh sebesar 11,8 year on year, sehingga mencapai sekitar 5.098 triliun. Dan yang terakhir, nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh sebesar 89% year on year, sehingga mencapai 18 triliun. Dengan jumlah pengguna lebih dari 40 juta dan jumlah merchant lebih dari 28 juta yang sebagian besar adalah UMKM. Namun ada dualitas yang harus kita renungkan. Meskipun masyarakat semakin memanfaatkan layanan keuangan digital, hasil riset Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2022 bertajuk Persepsi Masyarakat tentang Pemeratasan Akses Digital di Indonesia menunjukkan bahwa 41,6% dari pengguna masih meragukan keamanan data pribadi mereka di platform digital. Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Sebagai respons, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tahun Oktober 2022, menegaskan komitmen untuk menciptakan transaksi digital yang aman dan meningkatkan kepercayaan digital di masyarakat. Kepercayaan digital ini memerlukan fondasi yang sangat kuat, yang terdiri dari keamanan, perlindungan data, layanan yang handal, dan akuntabilitas. Namun regulasi saja tidak cukup. Dibutuhkan sinergi antara regulator, industri, dan masyarakat untuk memastikan fintech tumbuh dengan kepercayaan yang kuat. Dan tentu saja, edukasi serta literasi keuangan digital menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan kepercayaan yang ada. Untuk itu, Avtek terus berkomitmen serta berupaya bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan serta stakeholder. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, Avtek bersama Zenith hari ini mengadakan Fintech Talk dengan topik arsitektur kepercayaan digital. Acara ini akan membahas bagaimana merancang sistem pembayaran fintech yang aman guna membangun kepercayaan masyarakat. Harapan kami, diskusi ini dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan fintech di Indonesia, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Sebagai penutup atas nama Avtek, terima kasih kepada Sendit, narasumber, serta semua teman-teman yang hadir. Semoga kita semua mendapatkan wawasan berharga hari ini. Sekali lagi, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Haryanto atas opening remarks yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan keynote remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Nayuki, selaku Sandiman Ahli Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata pada Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN. Kepada Bapak Nayuki, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Elisa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, saya dari Badan Siber dan Sandi Negara akan membawakan keynote speech yang sudah kami siapkan. Juga ya saya sampaikan, mohon maaf nih buat Ibu Uni Yuniar ya dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Bapak Ardi Suteja, ICSF, dan Bapak Rifai dari Sendit, juga Bapak Renner
sebagai moderator dan Ibu Namira serta para peserta webinar sekalian. Baiklah, mungkin bisa dibantu yang bisa ditampilkan dari operator. Ya, kita akan bicara mengenai risiko kejahatan fraud pada transaksi keuangan. Oke, boleh masuk pada slide berikutnya. Kita bicara untuk mengenali ekosistem kejahatan siber. Next, boleh slide selanjutnya. Ya, ekosistem kejahatan siber merupakan struktur yang kompleks dan terus berkembang yang terdiri dari berbagai entitas, aktor, dan komponen yang terlibat dalam berbagai tindakan kriminal di dunia maya. Dalam ekosistem ini, pelaku kejahatan siber beroperasi untuk mencuri data, merusak sistem, memperjualbelikan data dan layanan, serta kegiatan ilegal lainnya. Motif utama dari berkembangnya ekosistem kejahatan siber tidak lain adalah uang. Para pelaku kejahatan siber berupaya melakukan monetisasi atas berbagai kegiatan ilegal yang mereka lakukan. Data pribadi menjadi salah satu komoditas data yang berharga dalam perdagangan ilegal di dark web. Harga data pribadi dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk jenis data, jumlah data yang dijual, dan kuantitas data. Beberapa jenis data pribadi yang sering dijual di dark web meliputi informasi pribadi, informasi keuangan, data medis, kredensial login, dan beberapa contoh data riset menunjukkan rata-rata penjualan data pribadi adalah seperti pindaian SIM, dijual dengan harga antara 5 US dollar sampai 25 US dollar, pindaian paspor dijual dengan harga 6 sampai dengan 15 US dollar, identitas kependudukan dijual dengan harga 0,5 sampai dengan 10 US dollar, selfie dengan dokumen itu dijual dengan harga 40 sampai dengan 60 US dollar, serta rekam medis dijual dengan harga 1 sampai dengan 30 US dollar. Slide selanjutnya kita bicara untuk kerjasama antar pelaku kejahatan siber. Interaksi dan kerjasama pelaku kejahatan siber juga ditunjukkan dalam slide ini. Oke, pelaku kejahatan siber selain menjual data juga memperjualbelikan layanan kejahatan siber seperti layanan spam, DDoS, malware, exploit kits, dropper, money mules dengan harga dan tingkat kesulitan layanan yang bervariasi. Kita lihat pada situasi keamanan siber. Next, layar selanjutnya. Oke, di situasi keamanan siber ini yang terjadi adalah ya kita lihat total traffic anomali di Indonesia yang berhasil dipantau oleh BSSN selama tahun 2022 adalah mencapai 976.429.996 anomali. Jumlah anomali trafik pada tahun 2022 ini mengalami penurunan yang signifikan hingga 40% lebih dari tahun sebelumnya. Adapun penyebab penurunan trafik anomali disebabkan karena terjadinya penurunan trafik pada sensor yang dipasang di ISP dan penurunan jumlah indikator of compromise atau IOC yang berhasil terdeteksi. BSSN telah berupaya memberikan peringatan dini kepada seluruh stakeholder yang ada di Indonesia berupa notifikasi indikasi insiden siber. Pada tahun 2022, BSSN telah mengirimkan sebanyak 1.433 notifikasi indikasi ke stakeholder, dengan jenis notifikasi terbanyak dikirimkan adalah web defacement. Pada sektor keuangan telah dikirimkan notifikasi kepada stakeholder terkait sebanyak 15 notifikasi indikasi insiden. Akan tetapi dari 1.433 notifikasi indikasi insiden yang dikirimkan kepada stakeholder, yang memberikan respons atau mendapatkan balasan untuk tindak lanjut hanya sekitar 126.
Selain itu, melalui layanan Cyber Threat Intelligence, BSSN juga melakukan penelusuran dugaan insiden siber dengan jumlah total 399 dugaan insiden siber, dengan jumlah jenis dugaan insiden tertinggi yaitu data breach. Selanjutnya kita lihat hasil penilaian kematangannya. Dalam hal ini, khusus pada sektor perbankan, BSSN telah melakukan pengukuran dengan menggunakan Cyber Security Maturity atau CSM Assessment Tool sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, tingkat kematangan industri perbankan berada pada level 4 atau ya biasa kita sebut implementasi terkelola dengan nilai rata-rata 3,89. Data tersebut diambil dengan data sampel 30 bank per bulan Desember tahun 2022. Dari hasil profil kematangan perbankan, potensi kebutuhan peningkatan kematangan siber perbankan ada pada aspek deteksi, menunjukkan bahwa industri perbankan memiliki kebutuhan untuk peningkatan kapabilitas teknologi. Deteksi pada konteks keamanan siber merupakan salah satu aspek penting dalam upaya melindungi sistem informasi dari ancaman siber. Deteksi keamanan siber mencakup proses identifikasi dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan pada jaringan atau sistem komputer. Itu mengenai penilaian keamanan. Kita lihat slide selanjutnya adalah mengenai ancaman siber yang dominan. Ada 5 ancaman siber yang dominan. Ini BSSN mengeluarkan laporan tahunan dan laporan lanskap keamanan siber Indonesia tahun 2022 yang bisa di-download di situs resmi BSSN secara bebas. Menurut lanskap keamanan siber tersebut, terdapat beberapa prediksi top ancaman yang akan mendominasi pada tahun 2023. Top ancaman itu antara lain ransomware. Maraknya perkembangan ransomware secara global juga sejalan dengan tingginya jumlah serangan ransomware yang terjadi di Indonesia karena memanfaatkan celah keamanan yang sering terjadi pada penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Kemudian Advanced Persistent Threat atau APT. Tren aktivitas APT mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022, yaitu terdapat sebanyak 4.421.992 aktivitas APT di Indonesia. Diprediksi ancaman ini terus bertambah seiring tingginya crime as a service. Kemudian kebocoran data yang merupakan penyebab utama dari insiden kebocoran data adalah web application vulnerability dan phishing. Phishing, nah ini juga phishing, pelaku kejahatan siber masih akan tetap menjalankan serangan phishing yang memanfaatkan rendahnya literasi keamanan digital masyarakat Indonesia. Kemudian ada web defacement. Kasus ini masih akan menjadi isu yang mendominasi. Mengingat tahun 2022 terdapat 5.940 kasus web defacement yang terjadi di Indonesia dan masuk ke dalam 300 insiden yang dilaporkan ke BSSN. Oke, next. Selanjutnya kita bicarakan dampaknya. Oke, dampak insiden siber dan fraud ya. Jadi dampak insiden siber sangat bervariasi tergantung sifat insiden dan aset yang terdampak. Deloitte dalam tulisan Beneath the Surface of a Cyber Attack, a Deeper Look at Business Impact, menyebutkan bahwa terdapat 2 jenis dampak insiden siber yang terbagi ke dalam 14 faktor dampak yang perlu menjadi perhatian oleh setiap manajemen atau eksekutif di organisasi, yaitu yang pertama direct cost dan dibagi 2 ya, yang kedua itu intangible and less visible cost, di mana direct cost merupakan dampak langsung yang dapat terlihat atau dapat dikuantifikasi sebagai akibat dari insiden siber. Bentuk-bentuknya yaitu technical investigation, cyber security improvement, regulatory compliance, post-breach customer protection, customer breach notification, public relations, attorney fees, and litigation, di mana
intangible and less visible cost juga merupakan dampak yang tidak dapat terlihat langsung atau sulit untuk dikuantifikasi sebagai akibat dari insiden siber. Bentuk-bentuk intangible less invisible cost yaitu impact of operational disruption and destruction. Yang kedua, lost value of customer relationship. Yang ketiga, value of lost contract revenue. Kemudian, devaluation of trade name. Kemudian, loss of intellectual property. Increase cost to raise debt. Dan insurance premium increase. Itu mengenai dampak insiden cyber dan fraud. Kemudian kita lihat implementasi kerangka kerjanya. Slide selanjutnya. Implementasi kerangka kerja keamanan siber dengan pendekatan ganda. Sebagai upaya mitigasi dan penguatan kapasitas keamanan siber sektor keuangan, organisasi dapat melakukan implementasi kerangka kerja keamanan siber dengan pendekatan ganda dengan menggunakan 2 standar berbeda. Beberapa standar yang banyak digunakan oleh berbagai negara dan industri termasuk sektor keuangan dalam hal cyber security antara lain ISO atau IEC 27001 Information Security Management System, CIS Security Control, dan NIST Cyber Security Framework. Di mana ISO 27001 digunakan untuk memastikan seluruh elemen keamanan informasi yang terdiri dari SDM, proses, teknologi, penyedia atau pihak ketiga dan sebagainya aman dan terlindungi. Ini terdiri dari 93 kontrol dalam 4 kategori kontrol, yaitu kategori organisasi, kategori sumber daya manusia, kategori teknologi, dan kategori fisik. Pendekatan ISO 27001 berbasis manajemen risiko yang memberikan rekomendasi praktik terbaik untuk semua jenis perusahaan. Kemudian CIS Security Control merupakan kompilasi dari 20 kendali keamanan penting yang dipetakan ke jenis serangan tertentu. CIS Security Control memberikan pendekatan berbasis prioritas dan agak teknis untuk hasil langsung, namun berdampak tinggi. Pendekatan berdasarkan prioritas akan membantu organisasi fokus pada apa yang penting terlebih dahulu. Terdapat pemetaan ke kerangka industri lainnya, yaitu ISO 27001, COVID, PCI, DSS, NIST. Kemudian NIST Cyber Security Framework merupakan kerangka kerja yang selaras dengan fungsi keamanan siber berdasarkan best practice IPDRR atau Identity, Protect, Detect, Respond, and Recover. NIST Cyber Security Framework tersusun atas 98 poin. 98 poin kendali atau praktik yang umum bagi sebagian besar organisasi menyediakan elemen program yang diperlukan atau kontrol tingkat tinggi. Slide selanjutnya. Prinsip pertahanan cyber modern ini pendekatan ganda. Upaya untuk memitigasi dan penguatan kapasitas keamanan siber sektor keuangan, organisasi dapat menerapkan prinsip pertahanan siber modern. Prinsip pertahanan siber modern terdiri dari beberapa 6 hal utama, yaitu pertama, asumsi bahwa tindakan preventif selalu gagal. Yang kedua, berorientasi pada deteksi dan respon. Yang ketiga, respon secara cepat. Yang keempat, deteksi secara proaktif. Yang kelima, fokus perhatian pada pasca eksploitasi. Yang keenam, didukung dengan informasi risiko. Ini prinsip pertahanan siber modern. Slide selanjutnya. Kita bicara komunikasi terpadu saat terjadinya insiden atau krisis. Ini selain untuk mitigasi dan penguatan kapasitas keamanan siber sektor keuangan, organisasi dapat merencanakan komunikasi terpadu saat insiden atau saat krisis. Komunikasi terpadu saat insiden atau krisis sangat penting untuk menjaga stabilitas situasi dan meminimalkan dampak negatif pada pemilik sistem elektronik serta publik. Organisasi yang mengalami insiden harus mampu menyampaikan situasi kepada publik secara jelas, akurat, dan saat yang tepat.
menghindari spekulasi dan disinformasi yang dapat memperburuk situasi, serta memperoleh dukungan dan kerjasama publik dalam mengelola situasi saat insiden siber. BSSN memberikan himbauan kepada seluruh penyelenggara jasa sekaligus sebagai penyelenggara sistem elektronik di sektor keuangan untuk mempersiapkan komunikasi terpadu dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan rencana komunikasi krisis yang mencakup prosedur, saluran komunikasi, dan peran yang ditetapkan. Yang kedua, mempersiapkan tim komunikasi yang terlatih dan siap tanggap dalam mengelola komunikasi selama insiden siber. Yang ketiga, menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan, pada para stakeholders secara transparan tentang insiden, termasuk dampak yang mungkin terjadi. Yang keempat, menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang tindakan yang diambil untuk mengatasi insiden siber. Dan yang kelima, melakukan koordinasi secara intens dengan BSSN dan otoritas terkait untuk memastikan keselarasan dalam komunikasi agar menghindari misinformasi yang berpotensi. Next slide. Ini regulasi ya untuk penguatan ekosistem keamanan siber. Pemerintah juga terus berupaya dalam upaya mitigasi dan penguatan kapasitas keamanan siber sektor keuangan dan nasional dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan keamanan siber nasional. Beberapa peraturan sudah ada saat ini terkait keamanan informasi, antara lain yang pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Undang-Undang ITE mengatur pengakuan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, tanda tangan elektronik, dan penyelenggaraan sertifikasi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, serta perbuatan yang dilarang atau cybercrime. Yang nomor 2, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Ini mengatur pengelolaan data pribadi secara sensitif, hak pemilik data pribadi, kewajiban pengelolaan data pribadi, serta transfer data lintas batas negara, partisi masyarakat, dan kerjasama. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Ini mengatur tentang sistem elektronik untuk pelayanan publik dan non-pelayanan publik, sanksi administratif, tanggung jawab pidana, serta perdata, penyelenggara sertifikasi tanda tangan elektronik, penawaran produk melalui sistem elektronik. Dan yang keempat, pada sektor keuangan sudah diterbitkan juga peraturan dari OJK berupa POJK nomor 11 garis miring POJK 03/2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Umum, serta surat edaran SE OJK nomor 29 SOJK 03/2022 tentang ketahanan keamanan siber bagi Bank Umum. Pemerintah juga terus berupaya dalam penguatan regulasi existing dengan menerbitkan peraturan baru seperti Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 serta perlindungan infrastruktur informasi vital melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022. Nah, slide selanjutnya kita lihat perlindungan infrastruktur informasi vital ini IIV ya, dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022. Ini telah disahkan sebagai Peraturan Presiden Nomor 82 pada seluruh infrastruktur informasi vital. Peraturan Presiden tentang pelindungan IIV dibuat dengan tujuan pertama, menjaga keberlangsungan penyelenggaraan infrastruktur informasi vital secara aman, andal, dan terpercaya. Yang kedua, mencegah gangguan dan atau kegagalan beroperasinya IIV akibat serangan siber, bencana alam, dan atau ancaman konten lainnya. Yang ketiga, mengurangi risiko terjadi insiden siber dan menjamin pemulihan dampak insiden siber yang terjadi. Jangkauan yang diatur dalam rancangan peraturan ini adalah mengatur mengenai upaya-upaya perlindungan terhadap IIV di Indonesia yang mengadopsi dinamika perkembangan teknologi dan ancaman siber dunia yang makin pesat, sehingga membutuhkan pengaturan yang komprehensif guna memberikan ketentuan yang jelas bagi pelaksanaan perlindungan terhadap IIV. Hingga saat ini, capaian yang sudah dilakukan BSN dalam mendorong pelaksanaan peraturan tersebut, diantaranya
Pertama, penyiapan dan penyusunan peraturan turunan dari Perpres 82 tahun 2022 ini tentang IIV, yaitu rancangan peraturan BSSN tentang IIV, rancangan peraturan BSSN tentang kerangka kerja perlindungan IIV, dan rancangan peraturan BSSN tentang pengukuran tingkat kepatuhan siber, serta rancangan pedoman BSSN tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber. Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan siber melalui pelatihan edukasi, literasi, dan loka kerja sektor IV sebanyak 9.817 orang. Kemudian juga dilakukan penguatan keamanan siber pada sektor IV melalui pengukuran tingkat kepatuhan keamanan siber terhadap 66 penyelenggara sistem elektronik. Kemudian ada pelaksanaan forum koordinasi, diskusi, dan imbauan keamanan siber sektor IV terhadap 103 PSE penyelenggara sistem elektronik, dan mendorong percepatan pembentukan tim tangkap insiden siber atau CISOT pada institusi di sektor IV sebanyak 28 institusi. Oke, slide selanjutnya. Kita masih punya 3 menit ya. Oke. Kita bicara kondisi antar tim tangkap insiden siber. Ini dalam hal pola koordinasi tangkap insiden siber, BSSN mendefinisikan pola koordinasi CISOT, organisasi CISOT sektor, dan CISOT nasional melalui peraturan Badan nomor 10 tahun 2000 tim tangkap insiden siber. Berdasarkan peraturan Badan nomor 10 tersebut terdapat TTIS atau tim tangkap insiden siber organisasi, TTIS sektoral, TTIS nasional, dan TTIS khusus. Peraturan BSSN nomor 10 tahun 2020 ini mendefinisikan TTIS sebagai kelompok orang yang bertanggung jawab menangani insiden siber dalam ruang lingkup yang ditentukan kepadanya dalam sebuah organisasi, merupakan bagian dari penyelenggaraan keamanan TI. Oleh karenanya, TTIS dapat berada pada unit yang memiliki kewenangan penyelenggaraan layanan dan keamanan TI di suatu organisasi. TTIS sektoral atau TTIS nasional memberikan bantuan atau mengakomodir bantuan yang diperlukan dalam rangka penanganan insiden di suatu organisasi. BSSN senantiasa mendorong institusi di Indonesia. BSSN senantiasa mendorong instansi di Indonesia termasuk sektor keuangan untuk membentuk TTIS atau CISOT sebagai upaya untuk meminimalisir dampak insiden siber pada sistem yang dikelola. Hingga saat ini jumlah CISOT yang terbentuk di sektor keuangan sudah sebanyak 16 CISOT. Ketika terjadi insiden siber, diharapkan setiap penyelenggara sistem elektronik mampu melakukan penanggulangan insiden, memitigasi insiden, investigasi dan analisis dampak insiden, serta melakukan pemulihan pasca insiden. Hingga apabila insiden siber berpotensi meluas, berdampak pada 2 sektor atau lebih, yang mengganggu stabilitas nasional atau bahkan berisiko menimbulkan situasi darurat, maka BSSN dapat melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden untuk penetapan krisis siber nasional, sehingga penanganan konsolidasi penanganan mitigasi, investigasi, dan analisis dampak serta pemulihan pasca krisis akibat insiden siber dapat dilakukan dengan tepat. BSSN melalui Deputi Keamanan Siber dan Sandi Bidang Perekonomian juga melaksanakan dukungan koordinasi penanganan insiden siber melalui dukungan dan akan menghubungkan institusi sektor keuangan yang ada di Indonesia dengan unit kerja terkait yang ada di BSSN. Dalam hal ini berperan sebagai tim tangkap insiden siber nasional yang berada di bawah kendali Deputi Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN. Beberapa layanan tim tangkap insiden siber nasional dapat dimanfaatkan oleh stakeholder BSSN antara lain, yang pertama adalah peringatan insiden, yang kedua tangkap insiden, yang ketiga forensik digital, yang keempat imbauan keamanan, dan yang kelima konsultasi kesiapan tanggap. Ini kami memberikan konseling dalam rangka membantu penanganan insiden siber. Kami juga memberikan asistensi pembentukan CISOT pemerintah, dan kami memberikan layanan pendaftaran CISOT. Dalam upaya peningkatan kapasitas BSSN melalui Deputi Keamanan Siber dan Sandi Bidang Perekonomian mengadakan berbagai macam program dalam rangka mendorong terbentuk CISOT organisasi sektor keuangan seperti sosialisasi, pendampingan, serta tangkap insiden, pendaftaran tangkap insiden nasional. Pada program sosialisasi pembentukan tim tangkap insiden siber nasional antara lain adalah sosialisasi terkait urgensi, sosialisasi terkait pola koordinasi, dan sosialisasi langkah-langkah dalam pendaftaran TTIS.
Setelah organisasi memiliki fungsi TTIS dan berniat mendaftarkan yang dimiliki ke tim tanggap insiden siber nasional, maka akan dilaksanakan rangkaian program pendampingan pendaftaran untuk membantu proses registrasi terhadap tim tanggap organisasi tersebut. Instansi yang sudah memiliki dan atau terdaftar menjadi tim tanggap insiden siber kemudian akan diberikan penguatan melalui berbagai program peningkatan kapabilitas tim yang dilaksanakan secara bersama. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama adalah tabletop exercise, kemudian kami melakukan drill test technical, incident handling simulation, kami juga melakukan incident response CTF, dan beberapa bentuk kegiatan lain. Oke. Mungkin satu lagi ada slide satu bisa ditampilkan. Ini coba tampilkan yang instrumen penilaian. Ya, no. Boleh yang instrumen penilaian. Oke, begini, bisa kita katakan bahwa instrumen ini ada, kita punya CSF ya, Cyber Security Maturity. Ini digunakan untuk menilai tingkat kematangan penerapan serta menentukan prioritas strategi perbaikan implementasi keamanan siber di organisasi. Juga kami punya yang namanya indeks keamanan informasi atau indeks kami, dan kami juga mempunyai yang namanya kami ini bisa mendapat hasil yang diharapkan. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu ikut serta di sini. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elisa, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Nayuki atas keynote remarks yang telah disampaikan. Sebelum kita melanjutkan acara ke sesi diskusi panel, mari kita mengabadikan momen ini bersama-sama terlebih dahulu. Kepada Bapak Nayuki, Bapak Haryanto, Bapak Reiner, Ibu Yunik, Bapak Arti, dan Bapak Rifai, kami persilakan untuk bersiap-siap membuka kamera untuk melakukan sesi foto bersama. Oke, sudah siap Bapak dan Ibu? Saya mulai hitung ya. 1, 2, 3. Oke, kita ulangin kali lagi ya Bapak dan Ibu. Sudah siap? Saya hitung 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi yang ditunggu-tunggu, yakni sesi diskusi panel yang akan dimoderatori oleh Bapak Reiner Michael Emanuel, selaku pengurus bidang keuangan digital IDEA. Adapun dalam sesi diskusi panel ini telah bergabung bersama kita para panelis yang akan membagi ilmu dan informasi terkait perancangan sistem pembayaran fintech yang aman dan dapat dipercaya. Yang pertama, Ibu Yunik Yuniar Wesanti, selaku Kepala Divisi Perizinan Sistem Pembayaran Retail, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Bapak Adi Suteja, selaku Chairman and Founder Indonesia Cyber Security Forum, ICSF. Bapak Rifai Taberi, selaku Director of Government Relations Sendit. Kepada Bapak Reiner, kami persilakan untuk membuka dan memandu sesi diskusi panel siang ini. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang dalam acara Aftech Indonesia Fintech Talk dengan topik
arsitektur kepercayaan digital, merancang sistem pembayaran fintech yang aman dan dapat dipercaya. Perkenalkan, saya Rainer Michael, pengurus bidang keuangan digital Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, akan menjadi moderator dalam diskusi kita siang hingga sore hari ini. Bapak Ibu, kepercayaan digital bukanlah suatu hal yang otomatis terjadi, melainkan membutuhkan desain arsitektur yang kokoh, dan tanpa fondasi ini kepercayaan akan sulit dibangun, terutama di industri yang seringkali berhubungan langsung dengan data pribadi dan finansial individu. Pengembangan digital trust sangat penting untuk meningkatkan keyakinan konsumen, memanfaatkan layanan dan produk keuangan digital yang meyakinkan bahwa data dan privasi terjaga dengan aman dan dapat dipercaya. Dalam webinar ini kita akan membahas dan mendengarkan perspektif dari berbagai stakeholders, sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana membangun dan merancang arsitektur kepercayaan digital di industri fintech, khususnya dalam konteks sistem pembayaran yang aman dan terpercaya. Bersama kita pada siang sore hari ini telah hadir para narasumber untuk kita berdiskusi, dan izinkan saya ingin menyapa Ibu Unik Yuniar W. Santi. Selamat sore Ibu Unik. Bu Unik merupakan Kepala Divisi Perizinan Esperitel, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Apa kabar Bu Unik? Baik Pak Rainer, selamat sore. Baik, berikutnya saya perkenalkan Bapak Rifai Taberi selaku Direktur Government Relations Sandit. Selamat sore Pak Rifai, apa kabar? Selamat sore Pak Renar, kabar baik. Sore Yang Bu. ketiga, baik, yang ketiga Bapak Ardi Suteja selaku Chairman dan Founder Indonesia Cyber Security Forum. Apa kabar Pak Ardi? Selamat sore. Selamat sore. Baik, selamat siang dan terima kasih Bapak Ibu boleh berkenan menjadi narasumber kami. Baik, dikarenakan isu yang akan kita bahas sangat berdampak pada kehidupan masyarakat luas yang melakukan berbagai transaksi keuangan, pertanyaan awal saya ingin sampaikan kepada Ibu Unik selaku Kepala Divisi Perizinan Esperitel DPSK dari Bank Indonesia. Bu Unik, pertanyaan saya yang pertama, menurut pandangan Ibu, bagaimana pentingnya kepercayaan publik dalam pertumbuhan dan adopsi fintech sistem pembayaran? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Rainer. Jadi memang saat ini kan memang digitalisasi sudah berkembang sangat cepat gitu ya. Jadi terutama setelah kita mengalami masa pandemi COVID, di mana orang yang biasanya bisa bertemu fisik, belanja secara fisik gitu, ini ada pembatasan pergerakan dan sebagainya. Jadi memang mau tidak mau beralih ke digitalisasi. Nah, memang kepercayaan publik ini merupakan hal yang sangat penting karena kan transaksi digital ini kan ibaratnya jejaknya itu memang tidak bisa dilihat seperti kayak transaksi kalau dilakukan secara fisik. Jadi memang publik ini harus percaya pertama bahwa kalau bertransaksi digital itu aman. Pertama itu aman. Yang kedua bahwa datanya ini terlindungi. Jadi memang sekarang ada istilah namanya digital trust. Jadi bagaimana membangun digital trust bagi masyarakat, terutama mungkin bagi generasi milenial, mungkin digital trust ataupun digitalisasi ini mungkin bukan sesuatu hal yang asing gitu ya, Mas, karena memang anak-anak sekarang itu memang sangat teknologi savvy, jadi mereka sangat kental dengan teknologi. Tapi bagaimana dengan generasi-generasi yang belum mungkin bukan yang digital savvy ini. Nah, mungkin ini yang perlu edukasi gitu ya, dan memang mungkin di masyarakat perkotaan untuk di Indonesia memang mungkin digitalisasi ini mungkin sudah biasa gitu, tapi mungkin di beberapa daerah di Indonesia ini digitalisasi ini belum begitu digunakan gitu. Pertama bisa jadi terkait dengan infrastruktur gitu. Yang kedua mungkin dari sisi gaya hidupnya juga gitu ya. Nah, ini mungkin membentuk kepercayaan publik ini yang memang merupakan
sesuatu hal yang penting. Yang kedua adalah terkait juga dengan perlindungan konsumennya. Jadi kalau ternyata ada fraud gitu ya atau datanya tercuri, bagaimana mereka merasa terlindungi itu juga suatu hal yang penting untuk membentuk kepercayaan publik gitu. Belum lagi ada isu misalnya terkait dengan APU dan PPT, tapi ini beberapa hal yang memang tetap harus diperhatikan dalam membentuk kepercayaan publik agar masyarakat mau gitu ya menggunakan teknologi digital terutama dalam proses dalam layanan sistem pembayaran. Mungkin itu Pak Renner. Baik, terima kasih Bu. Jadi menarik tadi yang Ibu bilang, berarti di konsumen kita sekarang yang bertransaksi finansial, spektrum generasinya luas Bu ya, dan yang belum digital savvy ini yang harus diperkuat literasinya. Baik, terima kasih. Saya ingin mengetahui pandangan berikutnya dari Pak Rifai ini, Pak, selaku pelaku industri fintech. Pak Rifai, Sendit sebagai salah satu penyelenggara pembayaran di industri fintech yang fokusnya pada B2B atau business to business, langkah konkret apa sajakah yang dilakukan untuk membantu membangun digital trust dalam layanan dan produknya? Silakan, Pak. Oke, makasih Pak Rainer. Mungkin sebelum saya menjawab ya, kita coba melihat dari digital trust dulu ya. Nah, kalau kita secara literal kita mentranslate digital trust itu adalah kepercayaan digital. Artinya ini adalah persepsi. Jadi yang harus ditingkatkan kalau bicara digital trust artinya harus meningkatkan persepsi yang ada di pengguna. Dalam konteks ini ya, digital trust itu tidak akan jauh-jauh dari 3 aspek. Yang pertama adalah security, yang kedua privacy, yang ketiga reliability. Jadi harus diingat juga reliability masuk ke dalam komponen digital trust. Kalau sistemnya aman tapi layanannya juga lambat gitu ya, artinya digital trust-nya juga pasti berpengaruh. Nah, ini mungkin dari konteks kami sebagai penyedia jasa pembayaran, 3 aspek inilah yang kami jaga. Lalu upaya yang kita lakukan, tentu kita melakukan pendekatan kepada 2 sektor. Sektor pertama adalah dari sisi internal. Selain kita menciptakan sistem yang kita sebut sebagai aman dan reliable, tentu dengan mengikuti kaidah-kaidah dan juga standar yang berlaku di industri ya, Pak Renner. Jadi seperti ISO 27001, lalu juga PCI DSS, serta melakukan IT audit secara rutin gitu ya. Nah, tentunya ini juga sudah diatur oleh Bank Indonesia sebagai regulator kami, standar-standar keamanan IT yang harus dipenuhi dari penyedia jasa pembayaran. Tapi selain itu kalau kita bicara internal, ada hal yang lebih penting lagi adalah masalah people. Jadi ini juga sebagai sesuatu culture yang kita selalu bangun untuk internal Zendit dari sisi people-nya supaya mawas terhadap security. Mulai dari himbauan-himbauan untuk menjaga password ya, karena kita sebagai penyedia jasa pembayaran ya, kita juga harus memastikan bahwa akses terhadap sistem kita yang diakses oleh karyawan itu juga aman. Jadi dari awareness-nya dibangun, culture-nya dibangun, selain itu juga kita membangun tools yang digunakan di internal. Contoh ya, kita membangun tools untuk mengetahui apabila ada karyawan yang mendownload file dari server kita, dari cloud server kita untuk Drive yang kita share, itu juga IT harus bisa mendeteksi. Lalu juga melakukan program training yang menjadi mandatory. Jadi hal-hal seperti ini yang kita buat supaya people kita sebagai orang yang berinteraksi dengan sistem kita itu juga harus memiliki awareness dari keamanan transaksi. Nah, lalu kalau kita bicara kepada aspek eksternal, tentu dalam hal ini karena kami melaksanakannya adalah B2B, yang menjadi pelanggan kami adalah merchant. Bayangkan kalau e-commerce yang menggunakan layanan kami, maka memang digital trust yang kami bangun adalah terhadap nasabah kami, yaitu merchant. Jadi kami, upaya yang kita lakukan adalah tentunya untuk selalu melakukan adaptasi. Karena kita kalau bicara mengenai di digital trust ya,
ini sesuatu yang harus terus berevolusi karena apa? Cybercrime-nya juga berevolusi. Ini upaya yang terus harus kami tunjukkan kepada merchant kami, ya. Kami tidak 100% menjamin bahwa semuanya itu aman, ya. Tapi kami akan berusaha untuk menjaga konsistensi kami supaya sistem kami lebih stabil dengan mempelajari tren yang ada di pasar, lalu terus beradaptasi dan mengembangkan sistem kami supaya tetap menjaga reliability pelayanan kepada konsumen. Selain itu juga tentunya ya dengan acara-acara seperti ini, kalau bicara dari sisi end user adalah orang yang menggunakan layanan dari merchant kami melakukan edukasi ya dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, baik juga menggunakan platform-platform media yang kita miliki seperti sosial media, blog. Nah, untuk terus meningkatkan literasi dari pengguna layanan digital yang seperti tadi Bu Unik sampaikan, ya ada yang belum digital savvy, ya masuk aja takut, mau pakai layanan digital aja udah takut, belum gitu mereka mau pakai, pengen tahu caranya juga enggak, ngelihat iklannya aja udah takut. Ya, jadi ini hal-hal seperti ini yang terus kita tingkatkan literasinya kepada pengguna akhir, kepada merchant dan juga kepada internal employee kita. Mungkin seperti itu pandangannya, Pak Renar. Baik, Pak Rifai, terima kasih. Ini tadi saya catat nih Pak ya, jadi komponen digital trust itu adalah security, privacy, dan reliability. Dan teknologi itu juga penting, tetapi nggak kalah penting itu adalah people-nya ya, culture-nya yang harus dibangun. Terus tadi juga Bapak sempat bilang bahwa B2B partners ini juga harus siap beradaptasi karena cyber criminal itu selalu kreatif ya Pak ya. Baik, oke. Saya lanjut, kita ngomong mengenai obrolan mengenai keamanan siber. Nah, saya ingin beralih ke Pak Ardi. Selamat sore Pak Ardi. Pak, sebagai ahli Sore. bidang keamanan, di bidang keamanan siber nih Pak, apa pandangan Bapak mengenai tingkat keamanan yang sebaiknya ada dalam industri fintech? Silakan Pak. Sebetulnya kalau bicara tingkat keamanan, hampir semua industri itu juga memiliki standarisasi yang seharusnya sama ya. Tidak boleh ada pembedaan-pembedaan ya antara industri perbankan ya dengan industri yang lain. Karena pada dasarnya teknologi ya, terus spesifikasi SDM-nya itu tidak berbeda, hampir semua sama. Artinya kalau sudah demikian, artinya standarisasinya juga seharusnya sama. Ya tidak ada perbedaan yang seharusnya terjadi. Namun memang yang menjadi tantangan ke depan ini ya adalah evolusi di teknologinya itu sendiri. Ya, teknologinya semakin pesat sekali berkembang. Ya, sekarang ada teknologi next gen ya seperti AI dan sebagainya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk menetapkan standarisasi keamanannya itu sendiri sehingga kita memang tidak hanya memahami teknologi yang sekarang ada, tapi juga harus mempelajari teknologi yang kekinian, ya. Karena karakter teknologinya itu sendiri juga semakin hari juga semakin berbeda, ya, risikonya juga berbeda, sehingga kita juga dituntut untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang ini sangat berkembang, sangat pesat sekali. Baik, terima kasih. Menarik nih Pak. Tadi perlunya standarisasi, kemudian tantangannya itu adalah teknologi itu selalu berevolusi dengan cepat. Sekarang kita ada next generation teknologi, ada AI, ada Web3, dan segala macamnya. Nah, ini tadi Bapak juga sempat sebut mengenai ini pasti banyak tantangan ke depannya. Lalu ini saya kembali lagi ke Bu Unik nih Bu. Bagaimana Bank Indonesia berencana mengatasi tantangan yang muncul seiring dengan pertumbuhan industri fintech, khususnya sistem pembayaran, termasuk tadi kita bahas masalah siber dan pencurian data. Silakan Bu. Terima kasih Pak Renner. Jadi memang Bank Indonesia juga menyadari bahwa keamanan siber ini memang salah satu isu yang paling menantang dalam digitalisasi, dan memang kalau namanya pencurian data itu memang hal yang paling ini, dan modusnya pun akan sangat berevolusi dengan cepat gitu ya. Mana
mana kita kepikiran kalau ternyata APK yang dikirim undangan nikah itu ternyata APK-nya untuk mencuri data kita gitu. Nah, kita kan nggak pernah kepikiran gitu, tapi itu terjadi. Pasti fraudster punya cara-cara entah dari social engineering maupun dari sisi teknikal yang sulit, walaupun memang seringkali yang tembus itu adalah social engineering-nya gitu dari sisi pengguna. Kalau langsung ke server PJP ataupun bank itu sangat-sangat jarang, walaupun ada tapi sangat-sangat jarang terjadi. Yang paling titik kritisnya adalah pengguna memang dengan social engineering. Secara ketentuan memang Bank Indonesia di tahun 2021, tepatnya 1 Juli 2021, memang sebagai bagian dari blueprint sistem pembayaran Indonesia, kita melakukan regulatory reform. Jadi ketentuan kita yang asalnya banyak, itu kita satukan menjadi 3 besaran, yaitu PBI sistem pembayaran, PBI penyedia jasa pembayaran untuk para penyedia jasa pembayaran, dan PBI PIP. Jadi memang PBI kita ini sifatnya same activity, same risk, dan same regulation. Jadi kalau aktivitasnya sama, resikonya sama, regulasinya sama. Jadi memang sifatnya principle based dan penekanannya lebih ke manajemen resiko. Salah satunya adalah manajemen resiko teknologi informasi, karena salah satu aspek dalam proses perizinan maupun proses pengawasan adalah keandalan dan kapabilitas teknologi sistem informasi. Jadi memang pada PB ini sudah diatur untuk menjaga rahasia perlindungan data pribadi pengguna seperti apa, maupun terkait dengan keamanan siber. Dan dari sisi kita pun, dari sisi Bank Indonesia, dari aspek dari awal sampai dengan sudah menjadi penyelenggara, kita selalu meyakini ataupun bahwa kapabilitas PJP ataupun calon PJP itu telah memiliki keamanan yang mencukupi gitu ya, yang memadai ketika mereka akan menjalankan kegiatannya sebagai penyelenggara jasa pembayaran ataupun sebagai penyelenggara infrastruktur pembayaran. Jadi pada saat awal mereka mau masuk ke industri sistem pembayaran, kita lihat nih, kita evaluasi dulu nanti apakah aman nggak sih sistemnya kalau nanti udah jalan. Nah, itu kita evaluasi. Pada saat nanti sudah jadi PJP pun ataupun PIP, kita juga tetap memonitor bahwa mereka dalam menjalankan kegiatannya sebagai penyelenggara jasa pembayaran, mereka tetap menerapkan manajemen resiko dalam sistem informasi. Jadi kita ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh PJP terkait dengan manajemen resiko sistem informasi, baik dari sisi keamanannya, keandalan sistemnya, maupun dari sisi reliability dan availability-nya. Jadi untuk kita tahu bahwa inovasi berjalan sangat cepat, tapi jangan sampai kecepatan inovasi itu membuat keamanan itu jadi menurun gitu. Jadi kita tetap menjaga balancing bahwa inovasinya cepat, tapi juga diiringi dengan security yang memadai sesuai dengan inovasi-inovasi yang dijalankan. Jadi itu yang selalu kita tekankan. Boleh berinovasi, tapi sektor security, aspek security maupun perlindungan konsumennya tetap harus dijaga. Mungkin itu kalau dari sisi kita, memang kita tidak akan maksudnya secara besaran kita akan melihat aspek itu. Itu mungkin Pak Ren. Baik, terima kasih Bu. Jadi ada PBI yang principle base-nya itu manajemen risiko teknologi, dan PBI ini mencakup sistem pembayaran, penyedia jasa, dan PIP, gitu Bu ya? Ya, baik. Betul. Kita sudah mendengar tadi dari regulatory, sekarang saya mau circle back, balik lagi ke Pak Rifai dari sisi komersial. Pak Rifai, bagaimana Sendit sebagai perusahaan B2B memastikan layanan yang diberikan kepada merchants itu dapat berjalan dengan aman dan lancar sehingga pada akhirnya berdampak pada kepercayaan end users? Silakan.
Mungkin saya sedikit mengamplify apa yang disampaikan oleh Ibu Unik tadi ya. Jadi kalau bicara dari standar, Bank Indonesia sudah mengatur standar yang sangat baik ya, di mana ada manajemen resiko ya, manajemen resiko untuk IT dan juga bahkan untuk klasifikasi penyelenggara juga diberikan standar yang berbeda. Mulai dari PSPU, penyelenggara sistem pembayaran umum, kritikal, bahkan sampai yang ke sistemik ya. Jadi itu sudah ada standar panduan yang sangat jelas dari Bank Indonesia. Jadi dari sisi kami dengan mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut ya, saya rasa hal itu sudah cukup kuat bagi kami untuk memberikan keamanan layanan yang baik. Tapi di luar dari regulasi yang berlaku, tentunya juga dengan proaktif di dalam asosiasi ya, contoh seperti Aftek ini juga kita bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga mengetahui tren-tren yang berlaku. Jadi mungkin upaya yang kami bangun bukan cuma memastikan sistem yang kami miliki juga aman, tapi kita juga bisa mengantisipasi terhadap tren yang terjadi di pasar. Sehingga kalaupun contoh kalau kita bicara mengenai hacker, di saat hacker itu sudah berusaha untuk masuk ke kita ya, nah kita tahu caranya dia masuk. Selain memang secara standar, memang sistem kami juga bisa mengidentify apabila ada serangan cyber yang mencoba untuk masuk. Tapi biasanya kan mereka juga berevolusi ya. Cyber attack ini berevolusi, mereka berubah wujud, mereka berubah approach. Nah, informasi ini bisa kita dapatkan dari mana? Ya dari industri. Jadi salah satu caranya adalah kita di industri kita harus saling berbagi ya. Apabila ada serangan-serangan cyber maupun fraud maupun apapun itu, kita harus saling berbagi supaya juga apabila hal ini terjadi ya, sehingga orang lain mungkin juga bisa siap, selain kita juga siap. Gitu. Mungkin seperti itu, Mas Rainer. Baik, ini makin menarik pembicaraan kita. Nah, saya mau berikutnya ke Pak Ardi. Pak, tadi kan di Bu Unik sempat bilang yang yang sedang tren atau mungkin yang paling susah untuk atau tantangan utama dalam keamanan siber itu kan social engineering gitu Pak ya. Kalau tadi Pak Rifai bilang ada phishing dan segala macamnya, tetapi sepertinya social engineering ini berbeda nih karena dari sisi customer-nya gitu. Nah, bagaimana memastikan keamanan siber di sektor fintech dan bagaimana mengatasinya? Silakan. Halo, Pak Ardi. Oh, mungkin Pak Ardi. Oh, kita kehilangan jaringan dengan Pak Ardi. Oke, mungkin nanti saya balik lagi ke Pak Ardi. Mungkin saya ke Ibu Unik dulu, nanti saya balik lagi ke Pak Ardi. Bu Unik, bagaimana Bank Indonesia bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti teman-teman kita di OJK dan perusahaan fintech, dalam menciptakan ekosistem fintech yang aman dan dapat dipercaya? Terima kasih. Baik, kalau kita memang selalu melakukan koordinasi yang sangat baik, terutama dengan OJK gitu ya, karena memang bank itu kebanyakan bank, hampir seluruh bank, baik bank terutama bank umum itu adalah PJP. Jadi memang penyedia jasa pembayaran. Jadi memang kita punya hubungan yang sangat dekat dengan OJK. Gitu kita selalu berkoordinasi. Kita punya forum komunikasi mikro dan makro ininya, jadi FKMM gitu. Ini forum koordinasi BI dan OJK apabila ada isu-isu yang harus dibahas, baik dari sisi regulasi maupun apabila terjadi fraud ataupun ada hal-hal yang isu-isu yang perlu dibahas di dua lembaga. Ini kita punya koordinasi yang sangat bagus. Berikut dengan tentu saja kementerian-kementerian terkait lainnya, baik Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah, bahkan pemerintah daerah gitu ya, pemerintah daerah khususnya dalam digitalisasi baik pendapatan daerah maupun proses digitalisasi dalam
terkait transportasi dan sebagainya. Nah, dengan pemangku jabatan lainnya pun dengan asosiasi, terutama dengan ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran, kita sangat dekat koordinasinya karena memang Bank Indonesia juga banyak bekerja sama misalnya terkait dengan KRIS, terkait dengan Snap, ada beberapa verifikasi ataupun rekomendasi yang didapatkan dari ASPI dulu baru boleh mengajukan persetujuan ke Bank Indonesia. Jadi tentu saja kita sudah sangat dekat baik terkait juga dengan arrangement GPN dan sebagainya maupun pengembangan produk lainnya banyak yang dikembangkan bersama antara Bank Indonesia maupun dengan industri sistem pembayaran dalam hal ini diwakili oleh ASPI. Demikian juga dengan AFTEK. Jadi AFTEK kan juga beberapa anggota AFTEK ini juga merupakan PJP. Jadi memang kita saling berkoordinasi baik dalam pertukaran info gitu ya maupun apabila terjadi isu-isu yang perlu dibahas baik dari sisi regulasinya atau sebenarnya praktek dan implementasi di lapangan itu seperti apa. Karena memang kadang kan Bank Indonesia sebagai regulator itu memang kan kadang lihatnya lurus saja gitu ya sesuai dengan regulasi. Tapi kadang kan ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan di industri itu seperti apa sih aspek yang perlu dilihat gitu. Jadi nah ini koordinasi ini memang sangat penting bagi Bank Indonesia untuk sebenarnya menyusun arah ke depan gitu ya, menyusun arah ke depan sebenarnya perkembangan sistem pembayaran ini seperti apa, maupun kalau ada isu-isu terkait dengan isu keamanan siber ataupun fraud maupun upaya-upaya sebenarnya memitigasi supaya hal ini tidak terjadi itu seperti apa. Termasuk sosialisasi juga terkait dengan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia maupun peraturan-peraturan Bank Indonesia. Mungkin itu, Mas Renner. Menarik nih, menarik tadi Bu Nik tadi sempat membahas dan mention bahwa selama ini BI bekerja sama lintas regulator dengan kementerian, asosiasi lintas industri juga untuk memastikan bahwa tetap up to date terhadap praktek dan tren-tren yang terjadi di lapangan dan kita merasa senang nih kalau kita saling bicara open minded gitu Bu ya. Baik, kembali ke Pak Rifai, mungkin sambil kita menunggu Pak Ardi. Pak Rifai, apakah Sendit memiliki inisiatif khusus untuk mengedukasi merchant maupun end user tentang bagaimana bertransaksi secara aman dan dipercaya? Kan tadi kita udah bicara tentang regulasi, jadi mungkin ini sedikit mengerucut kepada edukasi ke konsumen. Program-program apa Pak? Silakan. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena kalau melihat dari positioning Zendit, kita kan melayaninnya banyak B2B. Artinya kita tidak bersentuhan langsung kepada end user. Oleh karena itu mungkin share of voice yang dikeluarkan oleh Zendit itu sangat kecil. Jadi di saat kita memposting sesuatu di Instagram maupun kita posting di blog kita, di website kita, itu sangat kecil. Kenapa? Karena kita ada di belakang platform. Mungkin dari sisi end user tidak akan pernah tahu bahwa di saat dia melakukan pemesanan tiket dari online travel agent, ternyata pembayaran di belakangnya menggunakan Zendit, dan mungkin bukan cuma tidak tahu, end user tidak peduli sampai sedalam itu gitu ya. Nah, jadi hal yang bisa kami kontrol adalah dengan merchant yang memang menggunakan layanan Zendit. Oleh karena itu, yang kita lakukan, kita selalu memberikan seperti newsletter kepada merchant ya, untuk memberitahu mengenai apa saja yang terjadi, dan yang paling penting adalah memberikan himbauan kepada merchant kita. Jadi memberikan himbauan kepada merchant kita untuk memastikan bahwa koneksi antara mereka dan Zendit itu juga aman. Karena sekarang semua koneksi dilakukan melalui API. Dan satu hal yang paling penting adalah API key sekarang kan. Nah itu jadi bagaimana merchant kami bisa menjaga API key mereka agar tidak disalahgunakan baik dari oknum di internal atau seperti apa. Dan juga mungkin juga kita memberikan share informasi terhadap tren cyber yang terjadi ya, supaya
secara organisasi merchant kita juga bisa melakukan perubahan di internalnya dan juga mungkin bisa menyampaikan kepada end user. Jadi dengan pesan berantai seperti itu, kalau kita bicara dari tree diagram, di bawah merchant kami itu ada mungkin jutaan end user yang bisa langsung bisa mendapatkan number of reach-nya lebih tinggi. Kenapa? Karena saya melihat kalau bicara mengenai digital trust cuma ada 3 poin, yaitu literasi, literasi, dan literasi. Jadi selama literasinya tidak sampai, ya ini tidak akan bisa tumbuh. Jadi hal ini yang harus dilakukan secara konsisten, bukan cuma dari pelaku industri, regulator, tapi juga dari konsumen. Konsumen juga harus membantu untuk meningkatkan literasi terhadap sesama konsumen yang lain. Baik, terima kasih banyak Pak. Ini kita catat Pak ya, dan Bapak dan Ibu, literasi, literasi, dan literasi kita teruskan. Baik, tadi kita kembali lagi ke Bu Unik. Bu, bagaimana Bank Indonesia melihat masa depan industri fintech sistem pembayaran di Indonesia, dan apa strategi yang akan diimplementasikan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan aman dalam sektor ini. Jadi kita sudah belajar dari pengalaman in the past, kemudian kita sudah memonitor apa yang terjadi di market sekarang. Kedepannya gimana nih, Bu? Ya, baik, makasih Pak Renar. Jadi memang inovasi Bank Indonesia sendiri menyadari bahwa inovasi di bidang digitalisasi sistem pembayaran ini berkembang sangat cepat dan inovasinya sangat banyak gitu ya, dan cepat, dan memang ini kebanyakan secara jujur disumbang oleh fintech gitu, karena memang fintech ini berbeda dengan perbankan. Maksudnya kalau di zaman dulu gitu ya, zaman dulu mungkin perbankan ini kita cuma kenal pokoknya kalau yang namanya produk keuangan itu pasti bank lah gitu ya. Kalau dulu itu pasti bank. Tapi sekarang fintech ini juga berkembangnya sangat pesat gitu ya. Jadi sekarang kita udah dengar banyak fintech-fintech yang berkembang udah menjadi unicorn dan sebagainya. Mungkin di satu sisi karena fintech ini lebih fleksibel ya dalam bergerak gitu. Kalau perbankan ini kan yang ngawasi aja dua, ada OJK, ada ini gitu ya. Jadi mungkin ada sisi keterbatasan dari situ ya. Ya kita tidak bisa menyalahkan juga ya, karena memang ada dana masyarakat yang besar di situ. Jadi memang harus diawasi. Tapi fintech ini punya fleksibilitas dan fintech sendiri memanfaatkan fleksibilitas itu dengan sangat maksimal gitu ya. Jadi produknya berkembang sangat cepat. Cuman memang Bank Indonesia nggak mau juga nih fintech jalan, bank jalan gitu, tapi jalan sendiri-sendiri. Nah, makanya Bank Indonesia sudah mengeluarkan yang namanya blueprint sistem pembayaran. Jadi ini adalah panduan dari sisi Bank Indonesia sendiri dan dari sisi industri juga. Salah satu visinya di blueprint sistem pembayaran ini adalah interlink antara fintech dan perbankan. Jadi Bank Indonesia pengen fintech juga maju, tapi maksudnya jangan menjadi suatu ekosistem tersendiri gitu. Jadi akan menjadi lebih lengkap kalau ternyata ada keterkaitan antara perbankan dan fintech gitu. Jadi ibaratnya masyarakat akan punya suatu servis atau layanan yang menyeluruh. Dan memang kan secara nasional pemerintah juga akan menciptakan ekonomi keuangan digital gitu. Jadi biar ekosistemnya tuh utuh gitu ya. Dan lagi mungkin ada sisi positifnya juga interlink antara fintech dan perbankan ini, karena biasanya perbankan ini jauh lebih rigid. Maksudnya mereka jauh lebih rigid baik dari sisi keamanannya gitu-gitu. Nah, kita harapkan fintech ini juga memiliki suatu standar keamanan yang setidaknya tuh diterima oleh perbankan gitu. Jadi
Jadi ini akan menambah juga kepercayaan masyarakat gitu. Kalau fintechnya terhubung sama bank ini, oh kayaknya sih aman, wong di belakangnya tuh ada bank gitu. Jadi ini juga membawa persepsi masyarakat. Dan sekali lagi memang perlu literasi gitu. Jadi kalau literasi masyarakat, jadi kita harapkan kalau Interlink ini ada gitu, bisa meningkatkan inklusi keuangan juga gitu ya, dan meningkatkan literasi masyarakat juga, baik dari sisi layanan-layanan sistem perbankan yang sifatnya digital, ataupun layanan-layanan sistem pembayaran yang sifatnya digital, dan literasi juga terkait dengan digitalisasi dan keamanan bertransaksi secara digital. Jadi kita harapkan gitu, jadi memang kita mendorong interlink antara fintech maupun perbankan. Nah, salah satunya memang kan ada yang namanya SNAP, standar untuk open bank API gitu. Nah, ini juga salah satu hal yang inisiatif untuk mendorong interlink antara fintech dan perbankan ini. Mungkin itu Pak Renner. Oke, ini kita senang mendengarnya, Bu. Jadi adanya interlink fintech dan perbankan. Jadi yang saya bayangkan itu perbankan yang penuh dengan pengalaman dan kebijakannya, dengan peraturan-peraturannya. Kalau itu bergabung atau bekerja sama dengan fintech yang dengan inovasi dan digitalisasinya, dan itu akan membangun ekosistem yang lebih kuat, begitu Bu ya. Ya, Baik, baik. Kita sayang sekali Pak Ardi, saya diinfokan tidak join kembali karena masalah teknis. Mungkin sekarang sudah makin sore, jadi izinkan saya untuk sebelum menutup, saya minta izin ke Pak Rifai dan juga Bu Unik untuk memberikan um, mungkin summary atau notes untuk kepada pemirsa dan teman yang perlu dibangun untuk digital trust dalam layanan pembayaran fintech. Mungkin silakan Pak Rifai bisa memulai, lalu nanti ditutup dengan dari Ibu Unik. Oke, mungkin closing statement dari saya ya, seperti tadi yang saya sampaikan, kuncinya adalah literasi, literasi, dan literasi. Jadi sangat sulit untuk membangun digital trust apabila tidak memiliki foundation literasi yang kuat. Jadi mungkin sebagai contoh ya, sejak pandemi kemarin semua berupaya untuk melakukan digitalisasi karena sudah ada quote unquote paksaan dari market kalau mau tetap bertahan harus masuk ke dalam digital. Dan akhirnya semua orang bicara mengenai literasi digital, tapi menurut saya literasi digital yang dilakukan masih belum terkoordinasi dengan baik. Artinya malah message-nya berbeda-beda, dari setiap industri message-nya berbeda-beda, dan terkesan mungkin kurang konsisten. Akan sangat baik kalau misalkan literasi ini dilakukan secara serempak ya, dengan single message yang sama dan konsisten sehingga bisa lebih gampang untuk diserap ke masyarakat. Jadi saya melihat hal ini masih banyak peluang yang bisa kita lakukan karena mungkin kita lebih melihat ke depannya apabila literasi digital sudah meningkat, adaptasi terhadap digital juga akan lebih tinggi. Ya, dengan adanya adaptasi terhadap digital semakin tinggi, secara otomatis juga hal ini akan menumbuhkan penggunaan dari segi masyarakat, sehingga akan banyak sekali hal berguna yang bisa diadaptasi dan bisa dilakukan untuk peningkatan ekonomi Indonesia ke depan. Mungkin itu dari saya, Pak Renner. Baik, silakan lanjut dengan Ibu Unik dengan closing remarks-nya. Ya, terima kasih. Jadi setuju sekali dengan Pak Rifai tadi, memang literasi keuangan digital ini memang suatu hal yang sangat penting gitu ya. Karena jangan sampai jangan sampai sistemnya dijagain tapi penggunanya nggak dijagain nih karena banyak bolongnya yang di pengguna. Jadi memang pertama literasi digital ini memang perlu ditingkatkan gitu agar fraud-fraud dari social engineering itu bisa dikurangi gitu. Jadi baik dari sisi pengguna maupun dari sisi internal sistemnya juga bisa dijaga.
Jadi dalam melakukan inovasi, eh, silahkan berinovasi secara maksimal gitu ya untuk memberikan experience yang lebih eh, lebih baik lagi dalam hal digitalisasi bagi pengguna, tapi tetap harus menjaga keamanannya, kehandalannya, dan juga jangan lupa terkait dengan perlindungan konsumennya itu juga eh, perlu dijaga. Dan memang untuk membentuk suatu ekonomi keuangan digital yang utuh, memang perlu ada kerjasama baik antara perbankan, fintech, ataupun mungkin dengan pemangku kepentingan yang lain, misalnya dengan pemerintah daerah untuk digitalisasi eh, transaksi keuangan, ataupun mungkin dengan sektor-sektor lainnya. Jadi memang biar digitalisasi ini bisa merata ke seluruh eh, lapisan masyarakat maupun ke seluruh lapisan daerah di Indonesia, bukan hanya di pusat saja, tapi tentu saja tetap perlu dukungan infrastruktur yang memadai, bukan hanya dari sisi sistem, tapi mungkin infrastruktur publik yang memadai supaya digitalisasi dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu, tapi perlu, oh ya, ditambah satu lagi adalah tetap perlu penguatan dari sisi ketentuan dan peraturan supaya digitalisasi ini eh, bisa berjalan dengan baik, aman, dan handal gitu. Itu mungkin yang closing remarks dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Bu Unik. Baiklah, tadi ada catatan menarik dari Pak Rifai bahwa literasi merupakan yang konsisten dan juga single message itu menjadi catatan strategis buat kami di asosiasi juga ya, dan asosiasi lintas industri jasa keuangan lainnya. Baiklah, mungkin juga tadi ada tambahan pesan dari Bu Yunik bahwa hati-hati jaga data diri Anda, hati-hati dengan fraud dan social engineering yang sekarang beredar luas di masyarakat. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan partisipan di webinar ini, tidak terasa perbincangan kita di acara Fintech Talk telah mencakup luas dan dalam dari berbagai perspektif oleh narasumber, baik regulator, pelaku usaha, dan spesialis keamanan siber. Hari ini sudah memasuki sore menjelang petang. Sebelum mengakhiri Fintech Talk ini, izinkan saya sebelum menutup dan berpisah, terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu partisipan sekalian yang telah menyempatkan hadir secara online. Kita sudah berbicara panjang lebar, arsitektur kepercayaan digital, rancang sistem pembayaran fintech yang aman dan dapat dipercaya. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi ilmu, pandangan, dan opini mereka. Juga tidak lupa kepada rekan-rekan sekretariat dan tim Markom Aftek sebagai organizer acara ini. Saya Rainer Michael dari IDEA Asosiasi E-Commerce, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Salam sehat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita beri tepuk tangan secara virtual kepada para panelis dan moderator pada siang hari ini. Tentunya sangat menarik dan informatif sekali diskusinya ya. Terima kasih Bapak Rainer yang telah memandu sesi diskusi panel dalam webinar ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Yunik, Bapak Rifai sebagai narasumber yang telah berbagi ilmu kepada kami semua. Dan juga tak lupa kami sudah sampaikan terima kasih juga kepada Pak Ardi sebagai narasumber. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Nayuki dan Bapak Haryanto yang sudah menyempatkan waktu untuk mengisi acara webinar ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita telah sampai di akhir acara. Silakan kunjungi website www.fintech.id serta kunjungi Instagram kami @fintechid untuk mengetahui berbagai kegiatan Aftek. Acara hari ini juga bisa disaksikan kembali via channel YouTube Aftek di Asosiasi Fintech Indonesia. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembicara, narasumber, dan moderator, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Kami memohon kerjasama Bapak, Ibu sekalian untuk dapat mengisi feedback form melalui link yang ada di kolom chat atau dengan memindai QR Code yang telah terlihat pada layar.
Pengisian feedback form ini juga akan menjadi acuan kami dalam pengiriman e-sertifikat kegiatan hari ini. Akhir kata, mohon maaf atas adanya kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja selama acara ini berlangsung. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di kegiatan Aftek selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Baik UMKM atau perusahaan besar, mengelola pembayaran merupakan hal yang sensitif dan kompleks. Untuk menerima dan mengirim pembayaran, Anda tentu ingin solusi aman, cepat, dan fleksibel. Mengintegrasikan berbagai mitra pembayaran secara manual pasti memakan waktu. Solusinya, Zendit, payment gateway yang mampu memudahkan transaksi online untuk semua jenis usaha Anda. Segera integrasikan dengan Zendit dan dapatkan berbagai fitur canggih. Zendit terintegrasi dengan beragam bank besar di Indonesia supaya Anda dapat menerima dan mengirimkan uang ke berbagai pihak dengan mudah. Seluruh layanan berjalan otomatis sehingga Anda dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Zendit juga menyediakan berbagai produk lainnya yang dapat membantu bisnis Anda. Tidak dikenakan biaya pengaturan dan perawatan, hanya bayar sesuai penggunaan. Zendit aman, mudah, memiliki proses integrasi cepat, dan didukung oleh tim customer sukses kelas dunia. Bergabunglah bersama ratusan bisnis lainnya dan gunakan Zendit sekarang.